apakah tidak berangkat haji tahun ini dibatalkan itu qada Allah? Ya jelas. Tapi yang perlu disadarkan adalah pembuat kebijakan itu ketika memutuskan bukan karena membaca qada dan qadar. Yang perlu yang membuat kebijakan pembatalan itu, apakah dia membuat kebijakan berdasarkan qada dan qadar? Tidak. Nah, ini jangan berselindung di balik qada dan qadar. Berikan saja alasan yang bisa diterima dan siap untuk menerima nasihat orang lain kalau orang belum bisa menerima alasan itu. Begitu. Anehnya pemerintah hari ini bukan hanya membatalkan haji, tapi memaksa orang, terimalah alasan kami. Itu sudah berlipat-lipat orang dipaksa. Nah, terimalah alasan kami. Oh, alasan untuk menjaga nyawa, menjaga jiwa lebih didahulukan demi keselamatan jamaah haji. Ini misalnya, ya kan? Kan itu alasan. Demi keselamatan jamaah haji. Ini adalah masa pandemi. Wabah corona sedang berjangkit. Ya boleh dijadikan alasan, tapi tidak bisa memaksa orang menerima alasan itu. Kenapa? Sebab kalau memang konsisten ya, mempergunakan alasan hifdzun nafs, menjaga jiwa, banyak kebijakan di negara ini yang harus diperbaiki demi menjaga jiwa. Bukan hanya tidak berhaji saja, banyak. Nah, penerbangan ke luar negeri mestinya di stop semua itu demi menjaga jiwa. Acara kumpul-kumpul dihentikan semua demi menjaga jiwa. Bahkan acara itu lebih rendah nilainya dibandingkan berhimpun di padang mahsyar. Tenaga kerja asing itu mestinya sudah lama ditutup pintu masuk buat mereka demi menjaga jiwa. Jadi jangan ketika untuk memutuskan perkara agama, perkara haji, perkara ibadah, langsung keluar kaedah maqasid ini, menjaga jiwa. Dan ingat, dalam beragama terkadang menjaga agama lebih didahulukan daripada menjaga jiwa. Ya enggak? Dalam jihad mana yang lebih didahulukan, menjaga agama atau menjaga jiwa? Agama. Orang bisa mati karenanya. Jadi alasan seperti itu tidak perlu dipaksakan. Itu pemaksaan namanya itu. Kemudian ditambah dengan ada komentar-komentar Saudi. Ternyata sudah dibantah oleh duta besarnya. Saudi belum lagi membagikan kuota-kuota. Nah, jadi kalau saya melihat ini memang negara ini harus berbenah di dalam mengurus banyak hal. Harus berbenah dalam mengurus banyak hal. Banyak persoalan yang tidak selesai, urusan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena
ada kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam berbagai sisi, termasuk diplomasi dengan negara lain. Dan juga bisa jadi adalah kelalaian dalam banyak hal. Karena itu saya menghimbau pemerintah agar membuka diri, menerima nasihat, dan jadikan ini peringatan, jangan terulang lagi. Walau sedikit saja peluang diberikan oleh Saudi Arabia untuk bisa menunaikan ibadah haji, walaupun terbatas 1.000 sekalipun, apalagi sekarang katanya 60.000, tidak pantas negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dan tempat berhimpunnya umat Islam terbesar di dunia tidak mengirim, tidak mendapatkan peluang untuk berhaji walau sedikit pun. Tidak pantas. Itu pendapat saya, tidak pantas. Walaupun agak 500, 1.000, tidak pantas negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dan tempat berhimpunnya umat Islam terbesar, yang selama ini jumlah jemaah hajinya terbanyak, tidak pantas. Nah, ini peristiwa ini harus jadi pelajaran berharga. Tidak pantas tidak mengirim jemaah haji. Oh, kalau urusan pandemi dan bahaya wabah, mana belahan dunia hari ini yang tidak dijangkau oleh wabah itu? Kenapa negara lain bisa mengirim? Bahkan Saudi Arabia telah menunjukkan komitmennya di dalam menjalankan protokol kesehatan, bahkan lebih ketat dibandingkan apa yang terjadi di negara kita. Lebih ketat. Lebih ketat. Nah, bila negara-negara lain bisa mengutus, tidak pantas. Jadi pemerintah harus terbuka kepada umat dalam banyak hal. Tidak perlu umat dibungkam pula dengan himbauan jangan berpolemik lagi, tutup pintu pertikaian. Pertanyaan-pertanyaan itu mesti jawab dengan dada yang lapang. Perbaiki kekurangan, berhenti melakukan hal-hal yang tidak penting. Oh, kalau masa persiapan terlalu pendek, kan yang dipersiapkan juga tidak banyak. Kalau dibuka pintu misalnya hanya 10.000, kan tidak menyiapkan 200.000. Petugas sebanyak ini, kantor kemana-mana, di mana-mana. Bagaimana tidak bisa mempersiapkan? Kecuali kalau dalam waktu singkat disuruh menyiapkan 200.000, itu baru repot. Tapi kalau menyiapkan 10.000, 5.000 orang, kalau saya sampai hari ini tetap berdoa mudah-mudahan ada, walaupun hanya 1.000, ada wakil, ada yang hadir di antara kaum muslimin di negeri ini di Padang Arafah pada tahun musim haji ini. Jadi alasan-alasan mempergunakan kaedah maqasid syariah dalam hal ini, kaedah itu benar, tapi penerapannya asal-asalan dan tidak konsisten.